A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pada malam Jumat ini saya akan membawa satu judul, yaitu paham Wahabi. Nah, paham Wahabi malam ini akan kita kupas tuntas supaya mengerti apa sebenarnya paham Wahabi. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, Wahabi, Salafi, ini kalau kita lihat secara umum, itu nampaknya ajarannya bagus. Tapi kalau kita pahami dan kita renungkan, serta kita pikirkan, paham Wahabi ini seperti buah yang nampak bagus di luar, tapi berulat di dalam. Nah, kok bisa begitu? Nah, mari kita kupas tuntas pada malam hari ini. Kalau kita paham akan dinnya Allah, di mana Allah memerintahkan untuk membaca firman-firman Allah yang ada di Al-Quran. Umat Islam membaca surah Yasin pada malam Jumat seperti malam ini. Itu sama Wahabi dibid'ahkan. Sementara perintah Allah adalah membaca. Iqra, bacalah. Nah, Allah akan membalas setiap huruf yang dibaca oleh hamba-hamba Allah yang membaca Al-Quran, yang membaca firman-firman Allah, Allah akan balas setiap hurufnya. Dan orang yang membaca Al-Quran itu tentu berharap pahala dan dimasukkan ke golongan orang-orang yang beriman, yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bagaimana mungkin orang yang membaca surah Yasin dimasukkan ke dalam neraka? Tidak masuk di akal dan tidak masuk di logika kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Wahabi Salafi itu memutuskan silaturahmi. Kenapa? Karena dia tidak memperbolehkan golongannya untuk berhubungan dengan ahlu bidah. Siapa ahlu bidah? Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya. Nah, sementara Allah memerintahkan hubungkanlah silaturahmi. Nah, supaya sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku paham untuk menyelamatkan diri ini daripada siksanya Allah. Itu. Karena Allah sudah berjanji bahwa siksa Allah teramat pedih. Kapan itu kita akan dapatkan? Baik di dunia maupun setelah kita mengalami kematian yang disebut dengan meninggal dunia, berada di dalam kubur. Nah, disitulah akan Allah siksa di penantian menjelang datangnya hari kiamat. Nah, yang ketiga, Wahabi Salafi itu membid'ahkan orang yang membaca zikrullah bersama-sama. Nah, itu bid'ah. Nah, sementara zikir bersama itu adalah satu majelis yang didatangi malaikat. Ada dalam hadis Nabi. Yang keempat, kalau habis sholat kita berdoa,
Wahabi Salafi mengatakan itu bid'ah. Pada perintah Allah, bermohonlah kepada Allah. Perintah Allah. Dimanapun kita berada. Nah, ada banyak yang lain-lainnya. Nah, disinilah paham Wahabi Salafi ini. Yang sungguh nyeleneh. Karena tidak masuk di logika. Bukan cocok logika. Dicocok-cocokkan. Wahabi Salafi, ustadz-ustadznya hanya menggunakan retorika belaka. Apa itu retorika? Ada salah satu teknik untuk menyampaikan apa yang dimaksudkan pembicaraan, untuk menggiring para pendengarnya mengikuti apa yang dia sampaikan, apa yang ada dalam pikirannya. Nah, di sini kita harus menggunakan pikiran. Dan kita jangan lupa untuk membaca, menggali buku, bertanya. Nah, karena malu bertanya sesat di jalan. Jadi sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Sahabatku, saudaraku yakin bahwa hidup ini akan berakhir. Entah di mana tempatnya. Sesuai dengan Allah janjikan. Nah, sesuai dengan yang Allah janjikan. Jadi, di sini sahabat-sahabatku, saudaraku, gunakanlah pikiran. Dan renungkanlah. Karena risiko yang akan kita alami apabila kita mengikuti suatu majelis, yang akan menanggungnya adalah diri sendiri. Karena yang akan mengalami kematian itu diri sendiri. Yang akan masuk ke dalam kuburan itu adalah diri sendiri. Yang akan ditanya nungkar-nangkir itu adalah diri sendiri. Pikirkanlah dan renungkanlah. Saya hanya menyampaikan hidayah datangnya dari Allah. Nah, jadi paham-paham yang ada, yang timbul belakangan ini, itu semuanya banyak yang lari daripada ajaran-ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi ini untuk golongan orang sufi. Di sufi pun harus berhati-hati. Saya juga termasuk golongan sufi. Nah, saya termasuk golongan sufi. Jadi, kalau kita mempunyai makrifat, tapi kita tinggalkan syariat, ini sangat berbahaya sekali. Karena syariat itu adalah tiang utama. Makrifat itu hasil daripada syariat. Itu. Jadi, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Sahabat tentu tidak ingin rugi. Sahabat ingin tentu beruntung. Allah memberikan rahmatnya ke dunia ini hanya 1%. 99% akan Allah balas setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi seperti nasihat guru zikir saya di Zikir Tawakal, almarhum Pak Zaini. Kalau kita mengikuti satu pengajian, dan apabila kita tahu di pengajian itu ada yang salah, dan kita sampaikan, apabila guru tersebut marah, maka tinggalkan majlis tersebut. Karena kita akan dibawanya ke golongan kiri atau ke golongan kanan, bukan ke golongan ihdinas syiratal mustaqim. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, selamatkanlah diri kita, keluarga kita dari api neraka, dari siksanya Allah. Dan apabila ada sahabat-sahabatku yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, marilah kita bersama-sama mendoakan semoga Allah angkat penyakitnya, pulih sedia kala. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.